Ibu sudah meluangkan waktu gitu di jam istirahat ini untuk berbincang bersama saya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu gitu ya. Supervisi ini nanti diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mengajar Ibu. Semoga Ibu tidak terbebani ya dengan adanya kegiatan ini. Tapi sebelumnya nih untuk kegiatan nanti saya ingin tahu mengenai apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama mungkin boleh tanya jawab terlebih dahulu ya. Jadi si anak menghitung banyak benda dari objek sebanyak 21 sampai dengan 40. Jadi dengan tepat tentunya ya. Yang kedua yang kedua itu menggunakan benda konkret ya, di mana murid nanti memasangkan lambang bilangan 21 sampai 40 dengan benar dan tepat. Berarti pembelajaran matematika ya Bu maksudnya. Iya betul sekali. Tentang bilangan 21 sampai 40. Nah, kemudian strategi apa nih yang Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Yang pertama mungkin yang jelas itu pertama mempersiapkan RPP ya. Yang kedua yaitu media pembelajaran ya. Untuk nanti di mana murid nanti akan berkelompok menghitung banyak benda ya. Kemudian mereka mencari lambang bilangan yang sesuai dengan jumlah benda tersebut. Nanti saya akan mempersiapkan benda yang ada di dalam kelas, misalkan buku untuk menghitung banyaknya buku seperti itu ya. Kemudian apakah tadi kan Ibu mempersiapkan RPP gitu ya? Apakah ada pengembangan pada RPP dan medianya gitu? Ya tentu saja ada ya. Di sini berarti materi berkelanjutannya yaitu sudah mempunyai gambaran ya mengenai minat para anak dalam belajar. Di sini kan anak kelas 1 lebih cepat memahami materi pembelajaran ya dengan benda-benda konkret yang ada di kelas contohnya ya, sehingga saya memakai benda yang ada di kelas tersebut berarti dalam pembelajarannya. Kemudian ada yang lain nggak selain itu? Ya ada sih. Yang pertama mengajar di kelas 1 guru harus lebih kreatif. Terus yang lebih banyaknya sih sabarnya itu ya. Biasanya di sini sabarnya itu yang susah ya, dimana anak kan ada yang pertama misalkan anak yang satu fokus dalam pembelajaran ketika kita menerangkan, ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Nah di sini untuk lebih seluruh kelas supaya lebih fokus semuanya. Yang pertama mungkin biasanya saya akan ajak bernyanyi gitu ya. Di sini anaknya lebih semangat lagi, terus perhatiannya fokus kepada kita tentunya ya. Betul Bu, bernyanyi itu membuat pembelajaran makin menyenangkan. Pasti anak-anak akan suka. Ada lagi yang lain nggak? Ada yang evaluasi nanti. Evaluasi seperti apa itu Bu? Jadi di sini kemampuan anak di sini kan berbeda-beda ya. Nanti setiap anak itu dikasih tugas, tapi dengan cara yang berbeda, tugas yang berbeda. Misalkan contoh anak yang lambat soalnya seperti ini, anak yang lebih cepat mungkin nanti soalnya berbeda lagi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing anak gitu. Iya Bu, sama di kelas saya juga seperti itu gitu. Mungkin tiap kelas juga seperti itu ya Bu, heterogen gitu. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Luar biasa nih Bu, saya setuju gitu ya. Sepertinya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti akan menyenangkan gitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya. Ini akan menjadi pengalaman baru buat saya gitu, karena saya belum pernah mengajar di kelas rendah nih Bu, kelas atas terus. Senang sekali, saya akan banyak belajar dari Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi semuanya.
seperti bersama. Nah, hari ini harus sudah semangat ya. Yuk, sebelum belajar kita mulai dulu berdoa ya. Yuk, semuanya kita baca doa yang baik, yang benar baca doanya ya. Keluarkan suaranya yang betul, yang bagus ya. Yuk, biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib ya. Kita nyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia. Nah, semuanya berdiri ya. Keluarkan suaranya ya. Yuk, berdiri semuanya. Ayo berdiri. Raka, Ibang, ayo berdiri. Berdirinya yang tegak ya. Gak boleh lalang diri. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia. Biar ketahuan siapa yang ke sekolahnya ya. Nah, yang disebut namanya dipasang tangannya yang tinggi ya. Yuk, Abisa, kita mau mana? Ada Bu. Ya, Afifa. Ada Bu. Ya, Alfifa, Ibu siapa? Ada Bu. Ya, Anindita. Bilkis. Yuk. Kita lanjut kembali ya. Nah, sekarang masih belajar di tema 5 ya. Tema 5 subtema 1 pembelajaran 5 ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini kita akan menghitung bilangan dari 21 sampai dengan 40 ya. Sudah mengenal ya bilangan 1 sampai 20. Nah, di pembelajaran 5 ini ya kita akan lanjutkan bilangan berikutnya yaitu bilangan 21 sampai dengan 40. Nah, nanti juga kalian di tujuan pembelajaran hari ini kalian akan menghitung benda yang ada di sekitar kelas kita yang jumlahnya mencapai 40 ya. Nah, nanti setelah kalian mengetahui benda yang ada di kelas kita yang jumlahnya 40, nanti kalian akan menempel angka tersebut di papan tulis ya. Dan juga nanti kalian akan menulis kembali di buku tulis kalian ya. Nah, nanti di sini nanti siapa yang bisa nanti ibu akan kasih bintang ya. Kalau bisa kalian nanti menempel angka ke depan nanti ibu kasih bintang ya. Sebelum belajar, yuk kita berdiri dulu biar lebih semangat. Yuk. Bilang, siapa saya? Bang, yuk. Ya, jangan lebih semangat ya. Keluarkan suaranya, kita nyanyi dulu tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Ya, hari ini kalian belajarnya harus lebih semangat lagi ya. Nah, jadi ketika di dalam kelas harus apa? Harus dengerin kata ibu ya. Tidak mungkin ibu nanti nyari kita harus
Benda yang ada di rumah kalian hitung kembali. Contoh kalian misalkan Tasya menghitung jumlah piring, ya. Jumlah piring yang ada di rumah semuanya ada berapa? Nanti ditulis di buku, ya. Seperti itu, ya. Terus, ya. Alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Besok kita belajar kembali dengan dalam keadaan sehat. Semangat ya. Nah, yuk semuanya siap. Kita bereskan bukunya, masukkan lagi ke dalam tas, ya. Siap, kita baca doa akhir. Siap, siap. Eka. Siap. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang Bu Devi. Saya minta waktunya sebentar, bisa Bu ya? Terima kasih Bu, kita kali ini berbincang sebentar terkait yang telah Ibu lakukan kemarin, pembelajaran yang telah diobservasi ya. Kita ngobrol santai aja ya Bu. Sebelumnya dari obrolan kita ini, Ibu pengen dapat apa nih? Ya dari yang kemarin pembelajarannya kemarin. Iya. Karena yang saya pengen tahu ini pas kemarin saya ngajar itu kekurangannya di mana gitu mungkin ya. Lebih ke kekurangan bukan kelebihan, kekurangannya mungkin pengen tahu kekurangannya dan mungkin bagaimana cara memperbaikinya. Ya baik Bu. Jadi kita sharing aja lah gitu ya terkait pembelajaran yang kemarin tentang apa yang perlu diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan ya. Kemudian nih ya, saya ingin tahu juga perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin bagaimana? Merasa lega sih ya karena kemarin pas pembelajaran melihat anak-anak sangat antusias sekali gitu ya pas saya mengajar sama pembelajaran yang kemarin saya ajar itu mereka sangat antusias gitu. Iya, saya lihat juga seperti itu, mereka antusias Bu. Kemudian apakah pengembangan yang kemarin Ibu lakukan berhasil? Menurut saya sih berhasil ya karena dilihat kemarin saya mengajarkan menggunakan benda-benda yang ada di kelas ya, mereka sangat antusias dan mereka juga dapat menghitung benda yang ada di sekitar kelas. Jadi yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Bu? Apakah tercapai semua? Tujuan pembelajaran yang kemarin itu tercapai ya menurut saya. Mereka dapat menghitung dan mengenal benda yang ada di kelas, sekitar kelas ya. Mereka juga mengenal lambang bilangan 21 sampai 40 dan alhamdulillah sih pembelajaran kemarin apa yang saya lakukan kemarin sih mereka memahaminya dan pembelajaran kemarin terus dievaluasi kembali gitu ya. Dan anak-anak sih sejauh itu cukup memahami gitu. Memang terlihat tujuan pembelajaran itu sudah tercapai ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin, menurut Ibu nih apa nih yang baik untuk dipertahankan dan yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan menurut Ibu? Ya menurut saya sih jadi melakukan pembelajaran dengan menggunakan benda yang ada di kelas ya. Jadi sering ditemukan gitu. Jadi kemudian di sana saya pas pembelajaran menyanyikan lagu kan, di sana mereka sangat senang gitu dan berhasil membuat murid paham gitu, lebih cepat memahaminya gitu ya. Dan kembali fokus sih kalau dalam pembelajaran dibarengi sama lagu, biasanya kalau di kelas bawah itu sangat cepat fokusnya gitu. Mungkin gitu. Iya, berarti itu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan gitu ya. Kemudian untuk yang perlu diperbaikinya Bu menurut Ibu sendiri gimana? Seperti yang saya sampaikan pada kegiatan observasi ya, bahwa menjadi guru kelas 1 itu yang pertama itu harus ekstra sabar ya.
terusnya lagi memang anak-anak kan kebanyakan aktif gitu ya. Jadi di sini saya kadang-kadang merasa apa ya, perlu membimbing khusus secara khusus gitu terhadap anak gitu ya. Jadi mungkin saking repotnya karena keaktifan mereka, jadi saya harus lebih fokus lagi gitu. Baik Bu, kalau gitu saya menangkap nih bahwa Ibu yang pertama ingin meningkatkan kesabaran atau pengelolaan diri Ibu ya, berarti ketika mengajar gitu. Kemudian terkait bimbingan yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung, karena memang kelas 1 itu super aktif banget memang Bu. Kemudian dari hal yang Ibu anggap kurang tersebut, menurut Ibu bagaimana caranya menurut Ibu ini untuk meningkatkannya, kira-kira gimana? Ya mungkin saya harus selalu mencoba dan selalu kita belajar ya untuk meningkatkan kompetensi tentunya ya dalam mengajar. Yang di sini tadi sering berbagi pengalaman dalam kegiatan KKD juga ya, itu sangat membantu sekali. Jadi di sini mengikuti pelatihan ya, terus ya lagi banyak penonton sih, menonton dari YouTube gitu biasanya seperti itu ya gitu. Jadi pengalaman orang lain kadang-kadang kita terapkan kembali di kelas kita gitu. Menarik nih, luar biasa, mudah-mudahan tercapai ya nih. Kira-kira berapa lama target waktu Ibu akan melakukan belajar mandiri itu? Mungkin mulai hari ini ya, mulai dari hari ini, dan saya mungkin kedepannya akan mencoba lagi belajar mandiri dulu mungkin ya. Berarti belajar mandiri dulu, mulai dari sekarang? Iya mungkin, bukan mungkin ya, pasti Semangat Bu ya. gitu ya. Harapan saya juga mudah-mudahan Ibu termasuk saya juga terus belajar gitu. Kemudian untuk targetnya berapa lama nih Bu? Mungkin 3-6 bulan aja mungkin ya, gitu. Mudah-mudahan bisa lah gitu target segitu. Harapan saya juga begitu Bu, mudah-mudahan Ibu semangat belajar. Bukan Ibu saja, saya juga ikut belajar nih kemarin observasi di kelas Ibu ya. Kemudian untuk dalam pembelajaran nanti, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Ya pertama mungkin anak-anak ya, anak-anak, kepala sekolah, terus rekan guru juga, teman gitu, terutama Ibu Dewika yang udah mengikuti CGP, itu sangat penting sekali buat Kita sama-sama belajar ya Bu ya. siap. Mungkin dari anak kita, dari permasalahan yang ada di kelas kita terus tingkatkan Iya, gitu. betul. Ada hal lain lagi Bu yang menonjol? Mungkin cukup. Iya, Cukup aja ya. Iya, baik Bu. Saya berharap semua rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Gitu ya. Saya juga, pokoknya kita sama-sama belajar gitu untuk meningkatkan